Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami MFS Kendari. Pada kesempatan ini kita akan berbagi cara membuat profesional ebook atau ebook profesional. Jadi sebelumnya kita sudah mencetak satu buku seperti ini. Jadi yang berisi informasi-informasi tentang MFS dari mulai sejarah, terus gambar-gambar dan lain sebagainya. Tetapi kita diminta untuk mengonlinekan yang satu ini. Jadi eh, untuk lebih menariknya maka kita akan buat ya layaknya seperti buku yang jika dibuka seperti lembaran seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita langsung saja ke aplikasinya. Oke. Yang pertama yang kita gunakan di sini untuk membuat yang ebook ini tadi, yaitu kita ya masih sama ya. Kita gunakannya adalah di Canva seperti itu. Jadi di Canva, tetap di Canva, selalunya di Canva ya. Untuk editing yang sampai buat buku gini juga kita perlukan Canva kayak gitu. Oke, di sini kita belum banyak bahas untuk bagaimana untuk tampilan-tampilannya ya. Tampilan-tampilan kenapa sampai seperti ini mungkin nanti kita akan bahas dalam satu video khusus ataupun dalam satu pembahasan yang khusus. Jadi ini adalah bentuknya, tetapi sebenarnya kita sudah coba di sini, tapi kita mau delete aja karena nanti bukan bagian sini ya. Kita akan juga masukkan video dari YouTube-nya nanti seperti itu. Oke. Nah, ini adalah bentuknya apa saja yang ada di dalam sini. Ada bagian terakhir yang kita harus hapus. Oke, sip. Yang ini juga video. Jadi kita hapus, kita hanya butuhkan, jadi kita simpan atau kita beri satu tempat untuk meletakkan video. Ini semuanya sama dengan ada yang di buku. Oke, ketika membuat buku, kita usahakan bahwasannya dia itu jumlahnya genap ya. Namanya juga buat buku, jadi ya kalau nggak genap nanti lembarannya genap nanti nggak bisa nutup dong bukunya. Jadi kan dia ketika kita buka buku buat buku harus dihitung juga dengan covernya, terus juga semuanya. Jadi ini genap, nggak bisa ganjil. Kalau ganjil mungkin nanti ya sama editornya paling dikasih satu bagian yang kosong sehingga nanti bisa tercover, bisa tertutup kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk berikutnya kita akan mendownload terlebih dahulu. Kita belum download tadi ya. Nah, untuk buku kita ngambilnya adalah PDF yang print. Ada di sini dua PDF, PDF standar sama PDF print. Kita inginnya kualitasnya bagus. Di sini sudah ada deskripsinya, high quality multiple page document. Kalau ini small file size, jadi kita ambil aja ya sekaligus kualitasnya yang bagus, jangan pakai yang standar. Kalau bisa yang lebih high, kenapa pakai yang standar? Oke, seperti itu. Jadi kita klik yang PDF print ini, kemudian kita download. Oke, nah mungkin dibutuhkan beberapa waktu untuk mendownloadnya ini, tapi sepertinya tidak akan terlalu lama seperti itu, tergantung jaringan juga sih. Oke, sambil menunggu selesai download, kita buka satu aplikasi. Di sini aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Flip PDF ya. Flip PDF, tampilannya seperti ini. Oke, Flip PDF. Jadi yang kita gunakan di sini Flip PDF Corporate Edition. Ya, kalau umpamanya dapatnya yang Pro, ya alhamdulillah dapat Pro ya. Tapi di sini kita dapat yang di atasnya Pro sedikit, yaitu PDF Corporate Edition seperti itu. Sebelumnya di channel ini sebenarnya sudah pernah membahas, hanya saja kita hapus gitu karena beralih kepemilikan dari yang awalnya milik pribadi oleh saya sendiri, tetapi habis itu ya ada madrasah, karena kemarin pakainya email madrasah, kebetulan madrasah fokus juga untuk di apa ya, sudah mulai fokus untuk syiar-syiarnya, ya kita berikan ke madrasah seperti itu.
nggak apa-apa, karena ya tetap kita juga yang ngurus seperti itu kan. Nah, sedang mendownload, ukurannya adalah 77,7 MB. Jadi mungkin video ini akan sedikit panjang karena penjelasan sekaligus apa ya, jalan-jalan kita menelusuri aplikasi ini. Jadi sampai ke publish bahkan seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah terdownload, jadi kita masuk. Setelah kita masuk, kita pilih new project saja. Di sini kita dihadapkan atau diberikan dua pilihan, ada HTML5 atau Flash seperti ya, Flash. Nah, apa perbedaannya HTML5 sama Flash? Kalau umpamanya kita sifatnya mau buat dia online atau kita mau publish dia secara online, kita gunakannya adalah HTML5. Kalau Flash itu dia semacam bentuknya adalah aplikasi yang di Windows ataupun nanti ada pilihan juga di macOS. Tetapi sepengetahuan saya, Flash itu akan berhenti support ya. Sebenarnya sudah berhenti support, untuk beberapa komputer juga sudah nggak support lagi. Jadi untuk amannya kita gunakan HTML5, walaupun dari segi tampilan kalau menurut saya sendiri ya bagusnya itu masih lebih bagus Flash. Hanya saja kita ingin publish ya kita gunakan HTML5 seperti itu. Oke, kita gunakan HTML5, terus kita MIBook. Oke, kita browser ya, browser kita cari dulu. Oke, kita gunakan MIBook online version yang tadi ya, file mana yang kita gunakan. Oke, di sini ada pilihan banyak ya, best quality, high quality, medium quality, low quality, lower quality. Jadi yang semakin ke atas semakin bagus. Kita ambil kualitas yang bagus kalian. Oke, seperti itu. Sebenarnya bukan hanya PDF yang kita bisa unggah atau kita bisa jadikan sebuah buku, tetapi kita juga sebenarnya masih bisa menggunakan image atau gambar. Di sini ya, kita bisa memasukkan gambar. Tapi kalau saya pribadi di MIPS Kendari, apapun itu yang dipublish, kalau umpamanya sifatnya itu di print ataupun sebaiknya kita gunakan PDF, karena PDF itu walaupun diperbesar ya tetap utuh sih. Kalau umpamanya file gambar ya kalau dikirim beberapa kali apalagi kalau dikirimnya itu di WhatsApp, wah, kita kirim dari 3 mega nanti sampai di tujuan tinggal 500-200 kilobyte, itu kualitasnya ya sangat buruk kayak gitu ya. Jadi kalau kita kirimnya PDF, insya Allah kualitasnya terjaga walaupun itu kita kirim melalui WhatsApp seperti itu. Oke, setelah kita seperti ini, sudah nggak ada yang ingin ditambahkan, jadi kita langsung import now. Jadi importnya tergantung juga banyaknya. Semakin banyak lembaran maka dia semakin lama, seperti itu, semakin lama prosesnya gitu ya. Oke. Oke, sudah 13, 14, 15. Oke, bentar lagi kita selesai untuk convert page-nya seperti itu ya. Oke. Sambil nungguin proses yang ada di sana, kita mau buat dulu sebuah logo. Tadi lupa buat logo. Kita ambil dia model landscape saja. Yang banner, ada nggak banner? Banner, website banner atau website ya, sepertinya yang ini. Kalau nanti bagus kita gunakan, kalau enggak ya bukan ini sih. Kalau enggak ya kita website banner, kita cari di sini, kemudian kita ambil saja yang ini, terus kita hapus, delete all. Ini tujuannya nanti kita akan berikan dia sebuah apa ya, sebuah logo yang supaya dikenal lah gitu logonya seperti itu. Kita simpan logo di sini, terus kita tulisi
MI Pesri Kendari. Oke. Kita ngambil jenis tulisan yang sama dengan ini. Kita lihat dulu sebelumnya ada sesuatu yang sudah kita buat untuk logo daripada nanti kita. Oke, di sini Blanka. Oke, jenis tulisannya adalah Blanka. Blanka. Oke, seperti ini ya. Kita perbesar. Untuk ini kita perkecil juga supaya nanti sama, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu besar. Oke, sip, seperti ini. Ini sebenarnya kita bisa resize, width-nya, height-nya kita rubah dia menjadi, coba kita ambil 400 saja, langsung resize. Oke, sip deh. Supaya kita bisa lebih perbesar lagi. Nah, ini kita perbesar. Oke. Siap. Sepertinya sudah. Jadi untuk ini kita download, terus kita pilih PNG. Kita pilih ini warnanya, kita beri warna biru saja, biru atau putih. Jangan takut putih, nanti kita tinggal pilih saja, ataupun ini saja cukup deh, putih aja. Terus kita download, kita pilih transparent background. Kalau umpamanya nanti keliru, ya kita tinggal ulang lagi, download saja. Seperti itu. Oke, sepertinya bagian ini sudah masuk. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Jadi ini masih tampilan, kalau seperti ini tampilan modelnya adalah HP ya, seperti ini ya. Ada pilihannya HP. Ini adalah tampilan HP. Kita akan switch dia ke mode desktop. Oke. Jadi sekarang kita bisa melihat sebuah aplikasi ya. Jadi e-booknya, kalau umpamanya biasanya kita melihat e-book itu orang bilang booklet, tapi ketika di online kan hanya seperti PDF yang di scroll ke bawah tanpa merasakan ada feel membuka buku yang seperti ini ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan feel itu. Jadi mana sih? Oke, seperti ini ya. Buka buku. Jadi buka buku ada feel-nya lah ya. Di sini kita ada feel-nya untuk membuka kertas walaupun secara digital, yaitu, nah kalau diperhatikan di sini ada dari tadi ada tanda panah, ada dari atas, yang dari bawah mengarahkan kita bahwasanya ini loh, kita bisa membukanya dari atas seperti ini, atau kita bisa membukanya dari bawah seperti ini. Nah, tuh. Atau juga dari seperti di sini. Bisa saja. Jadi layaknya sebuah buku, ya. Kita sudah iya layaknya sebuah buku. Anak kecil aja atau kita aja, saya saja masih senang kalau disuruh main-main kayak gini ya. Seperti itu. Jadi dia bisa membuka dua halaman sekaligus ketika modelnya itu kita membukanya di desktop ataupun di komputer. Nah, kecuali nanti kita membukanya dengan menggunakan handphone, berhubung handphone itu adalah potret, ya dalam satu layar itu di layar handphone otomatis hanya satu halaman saja. Nanti kecuali kita swipe dia, kita geser dia, tetap feel-nya akan terbuka seperti buku. Ya, feel-nya akan sama feel-nya dengan ini. Nah, hanya saja nanti yang terbuka ketika kita menggunakan HP otomatis hanya satu, hanya begini saja. Oke ya. Jadi ini kita lihat. Jadi tadi saya mengatakan di awal bahwasanya kita harus membuat membuat buku itu dengan genap ya, dengan lembaran yang genap. Tadi saya buatnya ini adalah 18 halaman ya. Jadi kenapa 18 halaman? Ya supaya ketika begini ya menutup. Kalau umpamanya tidak hanya 17 atau ganjil,
otomatis dia akan berhenti di sini. Nah, kita nggak bisa kesini-kesinikan lagi, nggak bisa. Kecuali kita harus menambahkan satu image atau satu ya cover belakang. Itu akan repot lagi sih. Tetapi walau ini masih bisa ya. Kendatipun kita sudah jadikan tadi hanya satu PDF yang diupload atau ya hanya satu PDF yang kita bukan upload sih, kita masukkan, kita mau menambahkan lagi itu masih bisa seperti itu. Oke, kita ke sini dulu. Yang pertama, kita akan merubah dulu logonya yang di sini, Flip Builder. Masa Flip Builder namanya? Kita kan bukan Flip Builder. Jadi kita masuk di toolbar setting, terus kita pilih toolbar logo. Kita arahkan ke sini, tik. Nah, di sini logo, your logo. Kita bisa custom book logo to show on the top of your book. You can add link on the logo for readers to click. Nah, kayak gitu ya. Jadi pada intinya kita bisa tambahkan logo, bisa tambahkan link. Kita klik sini yang tadi kita sudah buat, adalah ini. Nah, sip ya. Seperti itu, kita apply change. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Tadi kita buatnya itu putih supaya karena ya prediksinya saya bahwasanya di sini adalah gelap. Kita buat gelap saja, nggak usah putih, sehingga warnanya tulisan putih kontras deh seperti itu. Di logo link itu kita bisa tambahkan link kita. Misalnya kita ngambil dari link website ya, link website. Ctrl C, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan sini. Untuk ini kita baiknya geser sedikit supaya kita bisa lihat apa sih open apa ya. Oke, nggak jelas open apa nih. Oke, yang penting kita almuhim sekarang kita sudah bisa lihat ini logonya sudah ada. Kita bisa kalau klik juga ini kita apply dulu. Kalau nggak di apply kita nggak bisa lagi. Coba kita klik sini tag. Nah, dia langsung buka di home ini kayak gitu ya. Dia langsung buka di home ini seperti itu, simple. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, itu logo. Kemudian bagian atas ini saya nggak akan otak-atik supaya fiturnya lengkap. Kita bisa nanti kirim di email, share lewat email ataupun forward dan lain sebagainya. Kita bisa enable full screen atau disable full screen, ada select text bisa juga dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, auto flip dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya kita nggak ada yang dihilangkan atau diminimalisir ya. Semoga semuanya bisa bermanfaat lah, tergantung kebutuhan supaya nanti kalau mau nge-zoom bisa di zoom ataupun apapun itulah seperti itu. Oke ya. Nah, yang berikutnya untuk membuat buku ini atau ebook ini terasa mahal, kalau umpamanya kita membeli sebuah buku di pasaran ya, kalau umpamanya covernya itu cover adalah soft, nah, itu kayak kurang mahal deh. Jadi kita akan buat dia hard cover ya. Covernya ini, sampulnya ini kita buat keras gitu, nggak lembek, nggak lemes kayak gini ya. Kok lembek sih, lemes kayak gini. Jadi kita masuknya itu kita masuk di bagian sini, need, kita pilih dia yang hardcover seperti itu. Kita coba pilih ini. Oke, nah cocok di belakang ada aksen-aksen kayu supaya kita ya mengingat ya ala-ala alami gitu ya, natural gitu. Nah, di sini ketika kita sudah pilih hardcover, jadinya kayak gini, bagian awalnya saja dan bagian akhir. Jadi kalau berikutnya ya masih sama, kita masih bisa main-main di sini ya. Di sini kita bisa tarik-tarik nih, masih bisa sampai nanti halaman akhir. Nah, halaman akhir baru deh nutupnya tuh, jadi keras. Depan belakang untuk covernya sudah hard. Oke. Nah, ini untuk covernya saya rasa cukup untuk di cover. Kita masih banyak sebenarnya fitur-fitur yang ada di sini ya. Nanti disesuaikan saja kebutuhannya. Selama itu cukup ya alhamdulillah, tapi untuk ini kita cukup. Jadi ya seperti itu untuk tampilan-tampilannya. Nah, sekarang di bagian sini kita rencananya kemarin itu adalah
membuat dia itu dengan ada videonya. Jadi ketika orang membuat di situ include video. Jadi lebih lebih digital daripada buku yang ini. Ya, kalau yang ini kan kita nggak mungkin simpan video di sini. Ya, kecuali kalau kita mau kasih hardware gitu, kasih monitor gitu di sini. Ya mungkin bisa saja sih. Tapi untuk sekarang kita masukkan di sini. Sebenarnya untuk di flip PDF ini kita bisa menambahkan banyak hal ya. Apa saja itu? Coba kita cek di sini. Kita klik edit page. Ya, pages. Nah, di sini kita ada HTML movie, open link. Jadi misalnya open link kita buat seperti ini. Nah, nanti kalau diklik dia teropen. Seperti itu. Delete aja. Ada movie berarti video yang kita upload secara manual. Jadi misalnya kita buat seperti ini. Nah, kita select video file. Nah, kayak gitu ya. Tapi tadi simpannya di sini ya. Sorry, di sini kita akan menghubungkan video-video yang sudah kita upload sebelumnya yang memang dikhususkan yang kita sudah buat sebenarnya. Kita buat video tersebut untuk ebook ini ya, kita buat video itu untuk ebook ini hanya saja ya sekalian kita buat konten YouTube-nya supaya ada isinya YouTube, karena untuk beberapa hari misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita masih kosong, belum ada video yang isi, kecuali di hari Jumat dan hari Sabtu ada Jumat Senja dan ada ya Canva seperti itu. Hari Ahad juga masih kosong. Nah, makanya kemarin ketika kita buat video untuk booklet, kita upload sekalian di YouTube. Nah, di sini ada YouTube, Vimeo ini saya belum pernah tahu, ada Flash ini coba kita cek deh. Nah, kayak gitu ada aksen kayak ini, kayaknya gerak-gerak seperti itu ya, ada gerak-gerak gitu, tapi kita menggunakan Flash karena Flash itu di beberapa ya seperti sebelumnya saya sudah sampaikan nggak didukung, bahkan mungkin sudah dianggap sebagai virus, jadi kita nggak gunakan itu, kita gunakan yang aman-aman saja lah ya. Oke, di sini ada hotspot, ada button, nanti button misalnya seperti ini kita buat. Nah, add action. Nah, banyak ya. Di sini open quiz. Kita open quiz. Kita bisa buat quiz di sini loh. Add question. Nah, misalnya seperti ini answernya 1, 2, 3. Oke, kita oke. Save and exit. Oke. Kita bisa tambahkan gambar juga. Jadi ketika tadi belum selesai ya. Ini correct answer. Ini ada kalau correct answer itu apa nilainya? Save and exit. Oke. Oh, right answer. Kita klik yang mana yang benar. Oke. Jadi sudah ada satu. Terus kita okekan. Kalau kita klik ini nanti jadi masuk di sana, masuk di sebuah kuis. Ya, gitu. Jadi bisa digunakan untuk edukator apabila membuat buku terus ada kuisnya di situ, ya bisa langsung seperti itu ya. Sekarang kita fokus kepada YouTube. Jadi YouTube kita buka, kita seret dia seperti ini. Jadi cukup mudah, kita klik YouTube, kita untuk di mouse ya, mouse ataupun ini kita klik kiri, tahan, kita tarik dan kita buat kotak seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini saja. Jadi kita masih bisa geser-geser atau ya kita masih bisa inilah. Oke ya. Kemudian ini kan YouTube, otomatis ada videonya. Jadi kita akan mengarahkan bagian ini ke YouTube atau ke video YouTube yang telah kita buat. Jadi kita buka dulu Chrome, kita masuk di YouTube dulu di sini ya. YouTube, salah, tapi nggak apa-apa deh. Koleksi video Anda di sini. Nah, kok di sini masuknya? Nanti agak pusing tuh. Kita dimasuk di channel Anda aja. Terus di sini kita masuk di video. Nah, kemarin yang kita buat itu video for booklet ini openingnya nih. Openingnya kita sudah, ya ada iklan lagi. Iklannya, aduh. Sip. Nah, seperti ini. Ini adalah video openingnya. Ya, yang ini ya.
Yang ini yang kita akan simpankan di halaman awal booklet nih. Kita tinggal yang di sini yang diminta adalah video ID. Yang mana itu video ID? Video ID adalah yang di belakang sama dengan. Jadi bukan semuanya, ini kita bukan copy ya. Kalau copy ini berarti yang kita gunakan adalah open link seperti itu. Tapi kita memasukkan, kita embed dia ke dalam sini. Ini istilahnya kita embed ya, kita mengembed dia. Kita ambil yang di belakang sama dengan, kita copy, Ctrl C, kita pastekan di sini. Nah, pastikan dia sudah berubah atau sama. ZMZ. Oke. Kita lihat LOKKL ZM ZMMZ ZM ZM. Oke, untuk amannya kita save dulu ya, save. Karena di sini kita akan menambahkan dua tempat video. Yang berikutnya ada di bagian bawah di sini. Kita tambahkan juga satu video di sini. Memang kita khususkan untuk video. Jadi kita masuk di sini, kita pilih video yang mana ya? Yang sedekah dongeng. Ya, ini. Yang sedekah dongeng ini sama, kita copy saja ID videonya di belakang sama dengan itu, kita Ctrl C, kemudian kita sini ya, kita belum tambahkan tadi ya, kita belum tambahkan seperti ini. Terus di sini kita Ctrl V, HEQ, coba kita lihat benar nggak HEQ belakangnya. Oke, good. Jadi seperti ini, tapi ini masih jadi nggak sesuai ya. Ini kita buat supaya miring, malah ini lurus. Jadi kita rotasi dulu. Kita coba rotasi 20. Ternyata 20 dia ke sana. Kalau 20 berarti sana plus, kita jadikan dia minus coba. Nah, kelewatan 20, kelewatan, kita coba 15. Masih juga, kita coba 10. Kita coba 7 sedikit lagi, coba kita tes 6. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi kita paskan, walaupun nggak pas benar-benar pas dengan yang di atas ya, dengan yang bingkainya, but this I think that is no problem. Okay, don't forget to save and save exit. Oke, save. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kita sudah berhasil memasukkan video. Jadi tadi seperti ini sudah masuk. Walaupun ini nggak langsung tampil, insya Allah nanti ketika kita publish dia langsung dia langsung terplay seperti itu ya. Ataupun kita bisa memutarnya secara online. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita sudah memasukkan. Kita cek ulang lagi bagian sini. Ya, untuk beberapa mungkin yang sudah tutorial-tutorial orang lain ya langsung terputar sih. Kali ini kita nggak langsung keputar nih ya, di sini juga ya seperti itu. Sekarang yang kita lakukan adalah publish. Publish itu ada beberapa. Di sini kalau kita publish, maka di sini sifatnya langsung online. Nah, upload online ya, seperti ini. Sorry, kalau publish itu ada beberapa. Misalnya publish, kita opsi ya, opsi edition publish atau kita klik publish aja. Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa buat ya. For the first, yang paling pertama, kita bisa merubah namanya karena nanti ini akan tampil di bagian atas. Misalnya booklet MIPS Secondary. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk HTML, berarti kita membuatnya seperti HTML. HTML ini nantinya biasanya dia berbentuk folder, tapi kita bisa buka gitu. Kita bisa buka di laptop, kita bisa, yang penting satu folder itu utuh seperti itu ya. Satu folder itu utuh, jadi dia itu dikirim satu sekaligus. Nanti kita buka indeks HTML. Nah, indeksnya itu yang kita buka sehingga nanti kita bisa buka tanpa internet gitu ya, without internet, tanpa internet kita bisa buka. Exe
Ya, sebagaimana yang kita tahu, Exe itu adalah sebuah aplikasi. Jadi kita membuild dia sebagai sebuah aplikasi Windows, ya, aplikasi Windows. Jadi ya seperti aplikasi, buka jadi bentuknya seperti aplikasi seperti itu. Kayak semacam Word, Excel dan sebagainya. Nah, app ini .app yang digunakan untuk Mac, ya, Mac OS ataupun ya Mac sih. MacBook, ya iPhone, produknya iPhone. Ya, jadi dia gunakan apps ini. Biasanya kalau umpamanya kita membuat flash yang tipenya flash tadi, flash, dia itu nggak support di Mac. Ya, Mac itu nggak support dengan flash, atau flash sudah tidak disupport dengan tidak lagi digunakan di Mac. Beberapa waktu yang lalu atau tahun lalu saya pernah membuat flash, terus saya ekstrak dia di sebagai app-nya Apple, ya tidak mau. Ya, terus FBR ini semacam apa ya? Ya, semacam inilah, semacam untuk Android, bisa dibuka Android, tapi ini saya belum tahu kegunaannya FBR itu apa. FBR format book can apa tuh? Can be easily sent and read offline with flip reader tool. Flip reader tool ini yang memang kita belum dapatkan, saya belum pernah dapatkan. Nah, di situ ya. Terus kita bisa convert, entah itu exe ataupun ini, nanti silahkan dicoba saja karena akan membutuhkan waktu yang lama juga. Seperti ini, soal convert ya. Kita exe dulu, kita mau lihat exe itu seperti apa. Oh, sudah selesai. Jadi secepat itu ya ternyata. Jadi kita open folder dulu supaya melihat bagaimana. Oke, jadi modelnya kayak seperti ini. Ini sebuah aplikasi loh, ini aplikasi. Jadi jadi sudah built in satu kali. Jadi ketika kita klik, nah jadi seperti ini bentuknya. Dia sudah jadi. Nah, di sini dia nggak support kalau kita masukkan videonya dari YouTube karena tidak terhubung dengan internet sifatnya. Seperti itu. Jadi supaya dia bisa, kalau umpamanya kita mau buat dia sebagai exe aplikasinya, maka kita memilihnya tadi sebagai dari yang pilihan ini ya, pilihan ada tadi di edit itu, kita pilihnya adalah movie supaya mengambil video dari internal ya, internal, sehingga nanti tidak seperti ini, dia muncul video kalau kita masukkan videonya secara manual, jadi nggak terhubung dengan YouTube ya, seperti itu kekurangannya untuk di exe. Jadi otomatis filenya juga akan menjadi lebih berat. Kalau file videonya 300, ya sebanyak itu juga 300 mega ya, apalagi kalau sampai ada banyak video. Kalau videonya kecil ya alhamdulillah, tapi kalau video ukurannya besar, otomatis file yang ini file yang mana tadi ya, file yang ini akan semakin besar. Ini cuma 27 kilobyte semacam itu ya. Oke, coba kita buka dia sebagai HTML dulu deh, HTML, karena nggak butuhkan waktu lama, cepet kok. Nah, kita ada upload online-nya nanti deh, view book, jadi dia langsung ini ya. Nah, kayak seperti ini. Sip. Nah, kalau umpamanya HTML, dia mau mutar seperti ini. Oke, itu ya HTML. Terus apalagi ya? Kita juga di sini ada ini HTTP ini booklet MP secondary untuk preview on mobile ya. Seperti itu. Running. Ini preview saja. Jadi kita mau upload online juga bisa. Jadi langsung diuploadkan online seperti itu. Oke. Apps kita tidak coba. Kenapa nggak coba ya? Karena ini adalah apa namanya? Ini adalah Windows, kita nggak bisa jalankan walaupun kita ekstrak atau kita convert dalam apps, ya kita tidak bisa buka. WordPress, nah ini sifatnya adalah
plugin untuk WordPress, tapi ya saya belum tahu, nantilah misalnya sudah tahu bagaimana cara menggunakan atau jumlah modul sama Drupal. Jumlah ini kalau nggak salah ya semacam WordPress itu seperti untuk web ya, untuk web. Jadi dimasukkan di situ. Oke, itu ya. Jadi sudah. Berikutnya di sini ada upload online. Upload online itu berarti mengupload. Jadi di sini kita punya masih you have 5 poin. Wah, masih 45 poin ternyata. Order letter. Jadi kita seperti ini ya. Diarahkan seperti ini. Terus di sini kita bisa ganti. Misalnya namanya tadi adalah booklet MI Pesri Kendari. Nah, seperti itu. Kita bisa book manager dulu, more atau klik more dulu. Kita description-nya apa? Book manager HTML5. Di sini ada ininya. Nah, saya sudah ngupload sebenarnya sih. Ini saya sudah upload yang tadi. Jadi video ini diambil 3 kali karena ada crash, ada kesalahan. Jadi seperti ini ya, itu kita bisa pasangkan logonya, terus seperti ini. Gitu. Oke. Tadi di sini ya, jadi order letter aja karena kita punya 5 poin. 1 poin itu untuk 1 book within a month. Need upload more book. Jadi service 1 bulan, jadi no problem. Jadi nanti kita bisa menggunakannya, upload lagi untuk bulan berikutnya sampai ya habis poinnya seperti itu ya. Oke, kita bisa langsung upload. Sudah tadi rubah MI Pesri Kendari. Nah, kita bukan booklet MI Pesri Kendari. Nah, seperti itu kita publish. Berhubung tadi saya sudah publish dan itu membutuhkan waktu ya sekitar 15 menitan lah, seperti itu. Kita langsung saja melihat hasilnya. Jadi tadi kita sudah publish dan saya sudah mencatat semuanya. Di sana itu nanti ada link, kemudian ada embed, dan kemudian ada sell. Nah, ada 3 ya dalam itu. Kalau ketika sudah selesai dalam publishnya itu agak lama karena dia mengupload online, secara online. Mungkin nanti kita akan, kalau sudah mendapatkan cara baru bagaimana kita mengupload di website sendiri ya, mungkin kita akan berbagi lagi. Tapi sekarang kita fokusnya ke sini saja, ke link ini. Jadi link ini kita akan bagikan, tetapi kita akan masukkan dia dalam sebuah website. Jadi kita masuk di sini di halaman download ini, kemudian ini ada di sini ya, di sini terus download. Nah, di sini tuh masih ada cuman ada satu, sudah ada satu ya. Tapi kita coba hapus dulu. Kita publish dulu, perbaharui. Jadi kita hilangkan terlebih dahulu. Sudah terpublish belum? Oke, sudah terbaharui. Jadi kita sini masih kosong tadi. Jadi kita kosongkan ulang. Kita tambahkan di sini ya, tambahkan suatu file lah. Kita tambahkan global, kita pilih di sini ya. Dasar. Kita pilih gambar, kita masukkan ke sini. Gambarnya itu kita ambil dari halaman depan. Jadi kita tadi seperti ini, kita seret ke dalam ya. Kita download yang bagian depan dalam bentuk PNG, kemudian kita seret ke dalam saja, upload, kemudian kita sisipkan media. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Hanya saja ini ketika kita klik ya tidak terjadi apa-apa. Misalnya kita refresh ya, belum terupload. Kita coba lagi, sekali lagi. Nah, ketika kita klik nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Kita inginnya itu di sini ada ada tulisan dulu ya, bagusnya ada tulisan booklet. Terus ketika kita klik maka tertuju kepada yang tadi. Jadi kita ke sini, kita copy ini, kita duplicate. Kita simpan ini ke sini ya. Nah, ini kita tulis booklet MI Pesri. Balik. Nah, ke sini
kita pasangkan tautan dia URL khusus, dan kita ambil tadi di sini URL-nya atau alamatnya, kita pastekan di sini. Nah, sudah seperti itu kita perbaharui. Nah, setelah kita perbaharui selesai, kita coba. Oke. Nah, di sini sudah muncul nih kode tangan nih. Berarti ketika kita buka, nah kayak gitu. Jadi sudah membuka nih, sudah buka. Ini videonya bisa diputar. Ini sudah secara online ya. Ini dia sudah online, kita bukan menggunakan lagi file yang ada di apa ya, yang ada di folder. Ini sudah online. Kita buka di contohnya untuk meyakinkan online. Kita buka satu aplikasi di sini, Brave. Oke. Di sini sip deh. Kita coba buka bisa nggak kita buka Pastry, website pertama teratas. Oke, kita buka download. Dari download sudah ada ini, ketika kita klik sudah muncul ini. Atau kita bisa buat juga bagian sini keterangan tidak ada khusus. Nah, ini opsi tautan tambah buka di jendela baru. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa kita buka di jendela baru, supaya yang sebelumnya misalnya ini kita klik kita belum kita coba sini sudah diperbaharui, selesai. Kita refresh dulu supaya ngambil data ulang. Nah, buka di jendela baru supaya terbuka. Ini terbuka dan ini terbuka. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi. Kita bisa share link ini. Sebenarnya cukup link ini kita share ke Facebook, kemana, ke ini, supaya untuk tampilan ini kayak gitu ya. Jadi simple seperti itu. Nah, sedekah dongeng sudah muncul juga. Jadi itu untuk mengonlinekan buku yang kita miliki. Jadi sudah bukunya seperti buku asli, kita bisa buka, dan di sini kita bisa menggunakan pencarian, searching, kemudian full screen ya, kita bisa full screen, atau di sini lagi kita bisa send by email, open email, tapi ya kita nggak perlu gunakan itulah. Berarti kita bisa ini ada opsi-opsi halaman berapa saja yang akan kita buka di sini. Terus ini ada auto flip, ada zoom in dan zoom out, ada suara. Oke, seperti itu ya. Good, jadi nice ya. Jadi hari ini dapat ilmu seperti ini, mengonlinekan buku yang sifatnya itu layaknya seperti buku lah, sudah seperti buku, seperti itu. Jadi simple dengan aplikasi bantuan dari Canva untuk desainnya, dan kita menggunakan Flip PDF untuk sebagai pembuat videonya, pembuat ininya. Jadi itu saja, dan nanti mungkin di lain waktu kita akan bisa menggunakan yang ini. Kita akan berbagi embed, walaupun videonya singkat, ini video sudah panjang. Jadi embed ini kita sudah apa ya, kita sudah ini kan, nanti kita buatkan bagaimana cara mengembed. Kalau ini hanya sebagai link saja, embed itu berarti nanti seperti embed itu seperti ini ya. Embed itu contohnya adalah kalau kita buka di ini misalnya embed itu kita sudah pernah embed, itu ada sini, jurnal PBM Guru. Nah, ini kita sifatnya adalah embed. Dari sini ini adalah website. Ketika ketemu di sini, ini adalah apa namanya, form. Jadi kita memasukkan form dalam website seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi mungkin dengan pembahasan yang lebih singkat lagi untuk embed. Kemudian tadi yang belum itu mengupload, apakah ini kita bisa upload di website kita. Nah, kayak gitu ya.
apakah kita bisa upload di website kita, dan lain sebagainya untuk bagi ini. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan dengan Canva, sangat menarik untuk membuat buku yang yang offline seperti ini. Kita online-kan dia dengan dua aplikasi, dengan sentuhan dua aplikasi, yaitu Canva untuk desainnya dan Flip PDF Corporate Edition seperti itu. Jadi itu saja mungkin dari kami. Kalau umpamanya teman-teman dan juga orang yang nonton ini suka, silahkan di like, silahkan juga subscribe ya. Tapi kalau nggak suka juga boleh dengan dislike, that is no problem, nggak ada masalah dengan dislike ya. Namanya misalnya ada salah, ada sesuatu yang buruk di dislike orang, ya kita terima saja ya, sebagai juga motivasi buat kita untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi. Dan juga apabila ada saran tentang ya sesuatu yang mungkin bisa kita bagi, sesuatu yang mungkin kita tahu, kita akan membuatkannya seperti itu. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Saya sendiri mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.